Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Anak-anakku sekalian yang Ustadz banggakan, bagaimana kabarnya antum semua? Ustadz harap semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini, di video kali ini, Ustadz akan mencoba menyampaikan satu hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla." Artinya, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan, amalan yang rutin, amalan yang senantiasa kita kerjakan terus-menerus, walaupun ia sedikit, ya, walaupun amalan itu sedikit. Jadi dari hadis ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang senantiasa kita kerjakan, walaupun itu sedikit, ya, anak-anakku sekalian. Apalagi di luar bulan Ramadan, setelah kita melewati bulan Ramadan ini, kita dapat melakukan amalan-amalan ketaatan, kita dapat melanjutkan lagi amalan-amalan yang senantiasa kita lakukan dahulu pada saat bulan Ramadan. Ya, contoh misalnya, anak-anakku sekalian, di bulan Ramadan menghatamkan beberapa kali Al-Quran. Ya, mungkin beda lagi ya di bulan Syawal. Walaupun itu targetnya menurun, tetapi senantiasa kita melakukannya. Nah, amalan seperti itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan lain juga misalnya, ketika kita sholat duha, rajin melaksanakan sholat duha di bulan Ramadan, kita bisa lanjutkan lagi di bulan Syawal ini. Kita bisa lanjutkan lagi pasca Ramadan. Ya, walaupun itu sedikit, tetapi kita senantiasa melakukannya, maka hal itu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh lain lagi, misalnya sholat malam. Ya, anak-anakku sekalian yang rajin sholat malam dahulu ketika di bulan Ramadan, ya, kita bisa lanjutkan lagi di luar bulan Ramadan, di bulan Syawal ini. Puasa juga seperti itu, ya. Di mana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal ini, ya, pahalanya sama seperti ketika kita berpuasa selama 1 tahun, ya. Jadi amalan-amalan yang seperti inilah yang Nabi atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harapkan kepada kita semua untuk senantiasa merutinkannya, senantiasa melaksanakannya, walaupun itu sedikit. Ya, jadi anak-anakku sekalian, Ustadz kasih contoh ketika amalan-amalan itu telah kita rutin untuk melaksanakannya. Contoh misalnya ketika Bilal bin Rabah, ya, kenal dengan Bilal bin Rabah, ya, beliau adalah sahabat Nabi yang terompahnya sudah terdengar, ya, sahabat Nabi yang terompahnya telah didengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Ya. Apa amalan yang dilakukannya? Apa amalan yang beliau lakukan sehingga seperti itu? Ya. Jadi bukan karena Bilal bin Rabah itu
sering azan, bukan. Bukan juga karena Bilal bin Rabah itu dia disiksa, bukan karena itu. Tetapi anak-anakku mesti tahu, amalan yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah adalah ia senantiasa ketika wuduknya batal, maka beliau senantiasa mengambil wuduk kembali dan sholat 2 rakaat. Ya. Dan itu senantiasa dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Nah, jadi anak-anakku sekalian, amalan yang seperti itu yang mesti kita lakukan. Di mana amalan itu senantiasa bersambung, rutin, dan terus menerus. Ya. Contoh lain juga, misalnya ketika kita bersedekah, ya, bersedekah misalnya, ya, boleh kita berjanji dalam diri untuk bersedekah sekali dalam sehari, ya, walaupun itu sedikit, walaupun hanya 500 rupiah, walaupun hanya 1000 rupiah, tetapi ketika sedekah, ketika infak kita rutin, maka hal itu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi anak-anakku sekalian, mestilah masing-masing dari kita senantiasa untuk merutinkan amalan, ya, senantiasa untuk merutinkan amalan sehingga amalan-amalan tersebut kita dapat meraih pahala dengannya, kita dapat meraih ridha Allah dan kelak akan meraih syurganya. Anak-anakku sekalian yang Ustadz banggakan, ada satu lagi hal yang perlu anak-anakku sekalian ketahui, bahwa suatu ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini mengeluhkan tentang banyaknya syariat. Ya. Dia mengeluh kepada Rasulullah tentang banyaknya syariat. Ya. Wahai Rasulullah, agama ini terlalu banyak syariat, terlalu banyak amalan yang mesti kita lakukan. Ya. Kurang lebih seperti itu. Lalu sahabat ini meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu amalan yang dia bisa konsisten, dia bisa istiqomah untuk melaksanakannya terus-menerus. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Apa kata Rasulullah? Senantiasa jaga lisanmu untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, memang sangat perlu untuk kita, masing-masing dari kita, untuk senantiasa melakukan amalan-amalan walaupun itu sedikit. Ya. Contoh tadi yang Ustadz sudah sebutkan, sahabat ini senantiasa berzikir, maka diberikan satu amalan yang oleh Rasulullah dapat dirutinkan. Maka bisa kita ikuti juga yang seperti itu. Ya. Anak-anakku yang gemar sholat duha, ya boleh senantiasa merutinkannya setiap hari walaupun 2 rakaat. Ya. Anak-anakku yang senantiasa suka untuk sholat malam, ya terus pertahankan sholat malamnya. Anak-anakku yang senantiasa mengaji, ya tilawah Al-Quran, senantiasa pertahankan. Ya, kita harus buat konsisten, kita harus buat janji dalam diri untuk senantiasa bisa merutinkan amalan-amalan yang Allah kelak akan ridho dengannya. Ya. Kemudian anak-anakku sekalian, saya kira tidak banyak yang Ustadz sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ustadz hanya berharap kita kemudian akan memasuki pintu surga dari amalan-amalan yang kita lakukan. Ya. Walaupun sebenarnya
walaupun sebenarnya kita tidak akan masuk surga dengan amalan-amalan yang kita lakukan, sebab kita akan memasuki surga disebabkan oleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita di dunia ini senantiasa harus beramal, ya, senantiasa harus istiqomah dalam beramal. Sebab pintu surga, anak-anakku sekalian, harus ketahui jumlahnya ada 8, yang dimana masing-masing dari pintu surga itu kita akan masuki salah satu darinya. Ya, kita tahu pintu surga di kelak ada yang bernama Ar-Rayyan, di mana pintu surga itu akan dimasuki oleh orang-orang yang senantiasa berpuasa Ramadan. Berpuasa walaupun di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Ya. Jadi ada juga, jadi setiap pintu surga itu khusus kepada orang-orang yang senantiasa konsisten terhadap dan istiqomah terhadap amalan-amalan yang dilakukannya selama di dunia ini. Ya. Jadi saya kira itu yang Ustadz bisa sampaikan pada pagi hari ini. Semoga kita diberikan keistiqomahan, diberikan konsistensi kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa melakukan amalan-amalan, ketaatan-ketaatan pasca bulan Ramadan ini, ya, sehingga kita tidak termasuk dalam ucapan bahwa janganlah kita janganlah menjadi hamba yang hanya menjadi hamba ketika di bulan Ramadan, tetapi menjadilah hamba Allah yang senantiasa taat beribadah walaupun di luar bulan Ramadan, insyaallah. Barakallahu fikum anak soleh. Ustadz cukupkan sampai di sini dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.